Bapak Ibu yang saya hormati, besok di hari kiamat itu ada dua tempat tinggal. Yang satu neraka, yang satu lagi surga. Berarti neraka ada satu, surga ada satu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menyebut surga itu kok taman-taman dalam bentuk banyak taman? Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman ke taman-taman. Jannatin. Memang betul Bapak yang saya hormati, besok di hari kiamat ada dua tempat tinggal saja. Neraka satu, surga satu. Cuma kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan surga itu dalam bentuk banyak? Karena tingkatannya banyak. Bertingkat-tingkat sesuai dengan amal soleh yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Ada yang tingkatannya rendah, ada yang tingkatannya tinggi, ada yang tinggi lagi. Karena bertingkat-tingkat ini maka Allah sebut dalam bentuk jamak atau bentuk plural gitu Pak ya. Bentuk banyak. Neraka juga begitu Pak. Neraka juga bertingkat-tingkat. Neraka juga bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang lebih berat, ada yang paling berat, ada yang berada di keraknya neraka, yaitu orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an ini menyebutkan nama-nama surga yang berbeda. Dan nama yang berbeda itu punya arti yang berbeda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hadil Arwahi ila Biladil Afrohi, beliau menyebutkan ada 12 nama surga. Surganya satu tapi 12 namanya. Tidak apa-apa. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu tapi namanya banyak. Di antara yang banyak itu 99. 99 itu bukan semua nama Pak. Ada nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Sebagian dari nama Allah yang banyak itu di antaranya 99 yang diberikan kepada kita. Surga juga begitu, satu tapi bertingkat-tingkat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama yang berbeda-beda dan setiap nama punya arti yang berbeda. Nama yang pertama adalah jannah. Ya, kan dalam Al-Qur'an sering kita baca jannatin, jannah. Jannah itu artinya ya surga, taman. Itu yang banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian nama yang kedua Pak, Darussalam. Ini tidak saya baca ayatnya kan nanti lama. Nama yang kedua adalah Darussalam. Salam itu artinya apa? Keselamatan. Darussalam, tempat keselamatan. Dalam surat Al-An'am ayat 127 dan surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila darissalam. Darussalam, tempat keselamatan. Karena di sana selamat, Pak. Enggak ada yang kecelakaan, selamat semuanya. Kalau di dunia kan kadang-kadang kecelakaan. Orang makan saja, Pak. Makan enak saja itu ada kecelakaan kalau di dunia. Lidahnya kecokot. Akhirnya terus jadi sari awan. Nah, tapi kalau di akhirat Darussalam, selamat selama-lamanya. Kemudian nama yang ketiga adalah Darul Khuldi. Ya. Apa itu khuldi artinya? Keabadian. Darul Khuldi, tempat keabadian. Karena orangnya akan hidup abadi selama-lamanya. Sedangkan di dunia nggak ada yang abadi, Pak.
Semuanya sementara. Oh, kita hidup di dunia ini aja sementara kok. Tahu-tahu wis tua, ini Pak ya. Bener nggak itu Pak? Tahu-tahu kroso kok malah. Ya Allah. Punya mantu satu. Duwe putu. Wah, sudah itu tanda-tanda itu lendang Bali itu. Ya Allah. Surat Al-Furqan ayat 15. Kemudian nama yang keempat, Darul Muqamati. Muqamah itu artinya tempat tinggal. Darul Muqamati, tempat tinggal. Artinya tempat tinggal yang sebenarnya itu adalah akhirat, surga. Surat Fatir ayat 34 dan 35. Kemudian nama yang kelima, Jannatul Ma'wa. Tempat kembali, ma'wa, tempat kembali. Karena semuanya akan kembali, kalau tidak ke surga, kembali ke neraka. Surat An-Najm ayat 14 dan 15 dan juga surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu. Kemudian yang nomor 6 yang ada dalam surat ini atau ayat 72. Surat Maryam ayat 61, surat Fatir ayat 33, surat Sof ayat 12. Jannatu Adn. Apa itu artinya Adn? Jannatu Adn. Adn itu artinya tempat tinggal yang tidak akan pernah ditinggalkan, Pak. Adn itu artinya bertempat di suatu tempat yang tidak akan mungkin pindah lagi. Nah, itu Adn. Kalau di dunia kan bisa saja dan kemungkinan dan mesti akan berpindah. Kemana? Ke alam barzah, itu pasti pindah itu. Indonesia Pak Dono aja pindah kok. Saya aja pindah. Di dunia nggak ada Pak yang netep itu nggak ada. Siapa tahu kan kita nanti pindah kan begitu. Ternyata gumuk mau dibuat apa gitu, terus dipindahkan di tempat yang lebih bagus lagi, ya kan gitu Pak. Bagus, jembar, dhuwur. Saumpama Pak ya gitu. Ya mesti gelem Pak ya, mesti gelem. Tambah jembar, tambah bagus, tambah ombo, tambah sejuk. Nah, gitu. Nek iso ora Pak ya. Soalnya ini deket kota. Kemudian nama yang ketujuh adalah Darul Hayawan. Hayawan itu artinya hidup. Darul Hayawan, bukan tempat hewan, bukan. Hayawan itu artinya hidup. Darul Hayawan, tempatnya kehidupan. Maksudnya hidup yang tidak akan pernah mati. Yaitu surat Al-Ankabut ayat 64. Nama yang ke-8 adalah Firdaus. Firdaus itu artinya taman. Firdaus itu artinya taman. Surat Al-Mu'min ayat 10 dan 11 dan juga surat Al-Kahfi ayat 107. Firdaus. Dan surga Firdaus ini Pak, nanti kita sebutkan hadisnya adalah tingkatan derajat yang paling tinggi. Paling tinggi. Karena atasnya Firdaus itu langsung arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 9 adalah Jannatun Naim. Jannatun Naim. Naim itu artinya kenikmatan. Yaitu tempatnya kenikmatan. Kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang belum pernah dibayangkan, belum pernah dilihat dan belum pernah didengar.
Cuma nama, ya Pak, nama kita dengar. Nama kita dengar. Ya. Ada taman, ada bidadari, ada mutiara, ada buah-buahan, kan gitu Pak. Disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Besok ada buah-buahan, besok ada pasangan, besok ada mutiara, besok ada gelas, besok ada daging hewan. Itu hanya nama saja. Tapi bendanya dan hakikatnya tidak pernah terbayang, tidak pernah dilihat dan juga tidak pernah didengar. Itu hanya nama saja. Jannatun Naim. Ini nomor yang ke-9, tempat kenikmatan, surat Luqman ayat 8. Kemudian nama yang 10 adalah Al-Maqamul Amin. Makom, tempat Al-Amin, yang aman. Aman Pak. Gak ada pencurian, gak ada kriminalitas, gak ada perbuatan dosa, rano ngrenengi. Gak ada orang yang ngambil miliknya orang lain, gak ada. Orang ngambil itu kan merasa kurang. Gak ada. Atau dia jahat, di sana gak ada orang yang jahat, gak ada kekurangan, gak ada orang jahat, aman. Surat Dukhan ayat yang ke-51, Al-Maqamul Amin. Ya. Kemudian nama yang ke-11 adalah Maq'adu Sidqin. Surat Qamar ayat 54 dan 55. Maq'adu, tempat, sidqin, kejujuran atau kebenaran. Semuanya benar, orang ngapusi Pak. Nek di dunia ini kadang-kadang Masya Allah tuku jeruk itu Pak, kulitnya itu mulus-mulus ternyata kecut. Kan gitu Pak. Nah itu. Kadang-kadang kelihatannya beda dengan kenyataannya, tapi di sana tidak. Maq'adu sidqin, tempat yang benar, jujur, pas, kelihatannya indah, rasanya nikmat. Dilihat indah, dirasakan nikmat. Surat Qamar ayat 54-55. Yang ke nomor 12 adalah Qadamu Sidqin. Surat Yunus ayat 2. Qadamu Sidqin. Apa itu Qadamu Sidqin? Sidqin artinya jujur. Sedangkan qadamu adalah ganti. Qadamu sidqin, ganti yang benar, ganti yang jujur. Artinya kalau kita berbuat baik di dunia ini, ikhlas karena mengharap ridhonya, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti yang benar. Orang ngapusi. Kalau di dunia kan kadang-kadang ada Pak orang ngapusi. Ya. Ya, kamu kerja di tempat saya nanti tak bayar tinggi anu semuanya, tempat tinggal saya apa Pak? Saya jamin gini-gini, ternyata setelah 1 bulan makplut apa Pak? Malah meleset. Nah, tapi kalau di dunia juga begitu Pak, nandur padi gitu ya, nandur padi itu, nandur telon, nandur tanaman itu. Kadang-kadang itu pas ketika masih tanamannya masih muda itu, Masya Allah. Tapi ketika sudah mau panen Pak, wereng lah. Ya Pak ya. Karena balasan yang sebenarnya itu bukan di dunia. Qadamu sidqin, balasan yang benar itu besok di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas amal kebaikan kita di akhirat dengan balasan yang berlimpah-limpah. Sebab amal kita, Pak, nek dibanding dengan nikmatnya surga, amal kita urung ana apa-apane, ra iso. Amal kita nggo bayar swarga itu, Pak, ndak bisa. Allah memasukkan kita ke dalam surganya itu karena rahmat kasih sayang Allah. Tapi rahmat kasih sayang ini Allah